kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, keluarga besar Kapten baru yang merayakan Natal pada hari ini, kami sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan oleh panitia melayani membawakan renungan pada perayaan Natal ini. Saya adalah pendeta Paten Sidabutar, melayani di gereja HKBP Hutana Bolon, Resort Tuka, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang bertugas hari ini. Kami penuh dengan sukacita dan penuh syukur terima kasih kepada panitia yang mempercayakan kami dan hamba-hamba Tuhan yang lain melayani hari ini. Maka kami sepatutnya menyampaikan salam Natal dan selamat menyongsong tahun baru bagi seluruh keluarga besar Kapten Nias, Kapten baru yang akan dipimpin oleh Bapak Bupati kita dan Wakil Bupati kita yang terpilih, yaitu Bapak Masinton Pasaribu dan Haji Bapak Mahmud Effendi. Shalom, selamat datang, Horas Kapten. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada perayaan Natal keluarga besar Kapten baru hari ini yang sengaja dipilih oleh panitia, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Ada baiknya saya baca ayat 12 secara lengkap. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dalam Bible dikatakan, dungi Roma tona di dewata marhibe hide siani binasida. Unang pola mulak betu mokot si Herodes, jadi sian dalam naasin nama nasida mulak tuluan nasidai. Saudara-saudara, untuk sukacita kita, mari kita baca bersama-sama apa yang tertulis dalam lembaran acara kita, yaitu tema dan subtema. Kita baca secara bersama-sama keseluruhannya. Maka saya baca sekali lagi. Maka pulanglah mereka ke negerinya dari jalan lain. Subtema, melalui perayaan Natal bersama keluarga besar Kapten baru, kita membangun manusia seutuhnya di dalam kasih untuk mewujudkan masyarakat yang damai sejahtera.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cerita tentang kelahiran Yesus yang adalah anak Allah menurut catatan dari Injil Matius bersama-sama dengan Injil Lukas itu telah mereka bersepakat bahwa kelahiran Yesus itu adalah benar-benar di Bethlehem Efrata, kota Daud. Kelahiran Yesus tidak diperanakan secara oleh seorang ayah manusiawi, tetapi cerita kelahiran Yesus ini adalah benar-benar menekankan bagaimana Allah membimbing supaya anak manusia itu, anak Allah itu benar-benar diimani adalah Allah yang sesungguhnya yang datang kepada manusia dan benar-benar manusia yang sesungguhnya yang sudah menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, lewat mimpi Allah selalu menuntun orang yang Dia pilih untuk menjadi jalan rencana Allah yang begitu besar. Mari kita lihat dalam Injil Matius 1 ini, Allah memakai Maria dan Yusuf, memilih mereka sebagai orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang benar untuk rencana besar Allah, bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia berdosa. Lalu ketika Maria menerimanya dengan segala ketulus ikhlasan, begitu juga Yusuf yang tadinya dia mau meninggalkan tunangannya Maria secara diam-diam, Yusuf juga lewat lawatan malaikat Tuhan, lalu dia memenuhi tanggung jawabnya di dalam pertunangannya, mau menerima Maria menjadi tunangan dan istri. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke dalam tema perayaan Natal kita. Keluarga besar Kapten Baru ini melihat bahwa rencana Allah itu, bimbingan Allah itu tidak hanya dalam mimpi, bukan hanya mimpi kepada orang-orang yang Dia pilih, tetapi juga lewat semua ciptaan Tuhan, orang-orang Majus, orang-orang pintar dari timur, juga dengan melihat bintang yang penuh dengan cahaya bahwa ada seorang raja besar telah lahir di Bethlehem. Itulah yang menuntun mereka. Lalu mereka mengikuti perjalanan bintang yang lain dari yang lain itu, hingga mereka boleh bertemu, menemukan bayi Yesus yang kudus. Itulah Raja besar itu. Lalu ketika mereka bertemu, karena mereka sangat-sangat menghargai batas-batas teritorial, mereka tahu orang-orang pintar dari timur itu
datang kepada Herodes bahwa apa yang dituntun oleh perjalanan bintang itu dinyatakan kepada Herodes, yang sebenarnya Herodes juga sudah merasakan ketakutan dan kegentaran bahwa di Bethlehem, di tempat di mana dia memerintah itu, ada lahir raja yang baru. Lalu Herodes dengan segala kepura-puraannya, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, lalu dia pura-pura ikut ingin menyembah raja yang baru lahir itu. Padahal di balik hatinya dia melakukan pembunuhan kepada bayi-bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, inilah menjadi latar belakang dari tema perayaan Natal kita di Kapten Baru ini. Bagaimana mereka pulang ke negerinya dengan jalan yang lain. Orang-orang bijak dari timur itu dengan tuntunan bintang itu, lalu dengan segala apa yang dia miliki, sesuai dengan pengetahuannya, akal budinya, mereka telah bertemu dengan bayi Yesus sang raja itu. Lalu dengan perintah Tuhan mereka kembali ke negerinya lewat jalan yang lain. Saudara-saudara terkasih, inilah yang penting yang harus kita pahami. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus Raja besar, dengan Yesus adalah Juru Selamat kita, sekalipun melalui akal dan pikiran kita itu merupakan petunjuk-petunjuk dari Tuhan menggiring mereka bertemu. Lalu ketika Tuhan tahu semua apa yang ada di pikiran semua orang-orang dan penguasa-penguasa yang tidak baik, lalu Tuhan juga membimbing perjalanan orang-orang Majus supaya mereka berjalan dari jalan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah diberkati dan dianugerahkan Tuhan seorang pemimpin yang baru. Sekalipun belum dilantik, merayakan perayaan Natal di Kapten Baru ini, saya sungguh-sungguh bersuka cita melihat antusias dari masyarakat dan seluruh penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menanti-nantikan berjumpa dengan Bapak Bupati kita terpilih periode 2025-2030. Mari kita seperti orang-orang Majus, tidak seperti Herodes berpura-pura datang, tapi di dalam hatinya ada sedikit kejahatan. Ini yang terpenting. Ketika itu sudah kita maknai dalam perayaan Natal ini, kita memilih dan pulang sesuai dengan tuntunan Tuhan, menempuh jalan yang lain. Mari masyarakat Tapanuli Tengah di dalam menerima pemimpin kita yang baru, supaya semuanya benar-benar sebagaimana yang tertulis dalam subtema perayaan Natal ini. Melalui perayaan Natal bersama keluarga besar Kapten Baru, kita membangun manusia seutuhnya di dalam kasih. Sebenarnya ketika kita sudah memahami dibangun dalam manusia seutuhnya di dalam kasih Kristus, so pasti masyarakat damai sejahtera tercipta di Kabupaten Tapanuli Tengah. Amin.
Ini juga perlu sebagai renungan. Kadang-kadang di Tapanuli tengah Tapteng ini kita ada juga kejahatan-kejahatan kecil, baik sikap dan perbuatan kita. Ini harus berubah. Rubahlah itu oleh pembaharuan budimu. Rubahlah itu karena kita sudah merayakan Natal. Kita sudah bertemu dengan Raja yang besar, Kristus, yang menjadi juru selamat kita. Ini perlu juga sekedar renungan Bapak Bupati kami, karena mengenal masyarakat kota Tapanuli Tengah ini. Saya memang sudah melayani kurang lebih 4 tahun Bapak Bupati kami. Saya melihat semuanya penduduk masyarakat Tapteng ini baik-baik adanya kalau bertemu. Tetapi kalau mereka dari jalan lain, bisa orang ini Pak lain-lain. Di sini mungkin mereka akan tepuk tangan, di rumah mungkin nanti akan menceritakan makan apanya tadi di perayaan Natal itu. Apakah hadiahnya dari semua yang dilakukan oleh panitia? Karena memang jiwa dari manusia itu di dalam kasih yang seutuhnya tidak akan terbangun kalau dia tidak mengenal Yesus. Amin. Jadi pengenalan dan menerima Yesus itulah membuat kita bisa berubah, membuat kita bisa memiliki kasih yang utuh, kasih yang seutuhnya. Kata dan perbuatan adalah sama, harmonis, tidak ada beda, tidak ada yang tersembunyi. Karena memang perjumpaan dengan Kristus itu, perjumpaan dengan Tuhan itu, sungguh-sungguh itulah pemulihan yang terbaik bagi kita untuk memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Jadi saya bersyukur, berterima kasih. Kita tadi mengawali ibadah kita jam 3 kurang 1/4. Luar biasa panitia ini dengan mengundang semuanya masyarakat Bapak Marsiton ini di daerah Pantai ini sebagai tuan rumah. Mereka sengaja mengundang anak-anak dari gereja Pandan dan Sinuruan yang memang inilah anak-anak terbaik kita di daerah ini Pak. Tapi hati-hati Pak, masih banyak yang lain-lain. Jadi ada sebuah cerita bagaimana mereka sekarang ini kebetulan pulang ke negerinya dengan jalan lain. Ada seorang pemuda Batak, mungkin dari Sorkam atau dari sosor ladangnya Bapak Masinton. Ladong. Ketika dia dapat tiket bus pulang ke Tapteng ini, dia mendapat teman duduknya seorang cewek. Ya, ini pasti bersyukur kan? Ketika mereka mau berjalan, busnya namanya anak muda dari Tapteng, sok-sok polos nah ini. Rupanya juga wanita yang di sampingnya ini, mungkin dari Pandan ini juga sok-sok polos juga ini. Lalu ketika bus berjalan beberapa jam, mereka masih segan enggan siapa yang duluan ngomong atau berkenalan. Tetapi pemuda Tapteng ini dengan segala keberanian dia bertanya, "Toh, orang mana? Buru apa ya?" Jadi datang yang wanita yang di sampingnya, "Loh, aku bukan buru Batak."
Aku sudah lahir di Jakarta, papaku di Bandung, mamaku di Jogja. Jadi tidak tahu lagi Batak-Batak. Nah. Mobil jalan terus, karena pemuda ini agak canggung dia karena dang buru Batak tapi narohana ada ini dari mana? Buru naik sapinau, masa anak Bandung ini? Ai derek buhi naik mar. Suwi-suwi. Aku mama dokoni, nangau ku dokoni. Jalan terus busnya. Lalu di tengah jalan yang gelap ban busnya empes. Datang kerneknya. Para penumpang mohon turun karena ban bocor. Lalu mereka turun. Sewa yang dua ini. Warna PP juga dari kaptennya. Buang kadongai kesempatan dia dekat-dekat. Ternyata karena dilang-lang semua sesuatu ada orang tahun, terlewat bau mengicir itu Roma itu ani bang innai hau di mana itu kiri hau tapi mana di Roma mesin pemuda taptengon itu terdapat lukna. Sebenarnya dia harus mengatakan ular. Nampak dia Bapak Ibu dari sisi mana di sahak selalu simulgon tak mau berani dia main di sini tinggal mana nak korcam di dia mau mengaingon tim-tim penangan di Mama On Bapak Ibu saudara-saudara. Itulah jalan duniawi. Ternyata sesudah sampai di stasiun bahwa ina indung adong menunggu sada ina dua geleng. Begitu juga dengan perempuan itu sudah ada menunggu tunangannya Bapak Ibu yang terkasih. Itulah bagi pemimpin baik di gereja baik di pemerintahan khususnya harus kita doakan sebagai hasil pemilu yang sangat damai, sekalipun ada yang masih sedikit yang kita perjuangkan. Berhati-hatilah, janganlah kiranya ada di dalam perayaan Natal ini yang ikut seperti guru nadi menguruti Bapak Ibu saudara. Kalau saya yakin Bapak Bupati kita yang terpilih dan wakil bupati dan nantinya para staf-staf ahli akan menjadikan Kapten Baru ini naik kelas. Amin. Itu yang harus kita lakukan di dalam segala kebenaran. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kasih kita itu utuh, tidak ada beda apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Manusia yang seutuhnya penuh dengan kasih, maka damai sejahtera Tuhan itu akan terwujud di mana kita menikmati dan tinggal melakukan segala pekerjaan kita di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang kita cintai ini. Selamat Natal, Shalom. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berbahagia di surga, puji syukur, terima kasih Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu kepada kami, orang-orang berdosa. Engkau datang ya Tuhan, lahir di Bethlehem. Tuhan telah menuntun dan membimbing kehidupan kami, supaya kami boleh bertemu dan bersama-sama melihat Raja yang lahir, Raja yang besar, yang membawakan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami di dalam menjalani kehidupan kami, khususnya sebagai warga jemaat, warga gereja di tengah-tengah Kabupaten Tapanuli Tengah,
Juga ya Tuhan, sebagai masyarakat dan penduduk yang sungguh-sungguh akan diayomi oleh Bapak Bupati kami terpilih dan Wakil Bupati kami benar-benar sesudah bertemu dan melihat kebesaran Tuhan, kami akan menempuh jalan yang lain, jalan yang sudah Engkau tentukan ya Tuhan, yaitu jalan-jalan kehidupan. Tuhan Allah Bapa di surga, berkatilah seluruh masyarakat dan warga gerejamu yang merayakan Natal pada hari ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh membuka hati, membuka pikiran dan imannya, menerima Kristus adalah Raja yang menguasai seluruh kehidupan kami. Kami boleh berubah Tuhan, diubah oleh pembaharuan iman, oleh firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pimpinan kami, pemerintah kami yang baru, sebelum dilantik ya Tuhan, telah berbuat untuk merayakan perayaan Natal keluarga besar Kapten Baru. Kiranya ya Tuhan, kebaharuan terjadi di tengah-tengah Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Biarlah pemimpin kami Engkau berikan Tuhan hikmat surgawi, Engkau berikan kesehatan dan bahkan segala kebaikan ya Tuhan, untuk memimpin dan membimbing seluruh warga gereja dan seluruh warga masyarakat Tuhan di daerah ini selama kepemimpinan periode mendatang. Tuhan kami, Allah kami bersyukur, berterima kasih atas semua kebaikan-Mu lewat panitia Natal hari ini yang sudah bekerja lelah dan bahkan mereka melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik, memanggil dan mengundang para hamba-hamba-Mu Tuhan melayani pada sore hari ini. Engkaulah kiranya yang memberkati mereka di dalam kinerja, sehingga sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, semakin diberi spirit, diberi pembaharuan untuk melayani dengan sungguh-sungguh, bekerja sama dengan para pemerintah kami di masa yang akan datang, sehingga tercipta masyarakat yang penuh kasih dan penuh damai sejahtera di dalam berkehidupan di dalam Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara-acara selanjutnya ya Tuhan. Berkatilah setiap rangkaian-rangkaian acara yang telah diperbuat oleh panitia kami, dan kami juga bersyukur, berterima kasih atas seluruh waktu dan kesempatan yang diberikan kepada percang yang hadir pada hari ini merayakan Natal di dalam kebersamaan kami. Kiranya ya Tuhan, lewat renungan firman Tuhan hari ini, jadilah kiranya kami orang-orang yang Kamu pilih, orang-orang yang Kamu lawat Tuhan, untuk menyampaikan seluruh kebesaran-Mu sebagaimana rencana Tuhan bagi orang-orang Majus, bagi Maria dan Yusuf yang tulus hati. Begitulah kiranya Tuhan, iman kami, seluruh masyarakat mendukung di dalam cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan, melakukan semua pekerjaan dan tanggung jawab kami di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 848 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Yeah.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, di mana kami tim Masinton Mahmud, masyarakat Tapal Tengah Baru, dapat merayakan hari kelahiran-Mu di tempat ini dalam keadaan cuaca yang baik, aman dan damai. Kami umat-Mu sudah mempersembahkan dari hati kami yang tulus lewat mulut kami berupa kidung pujian, paduan suara, liturgi, bahkan persembahan materi. Biarlah itu menjadi persembahan yang menyenangkan-Mu, berbau harum di hadapan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang menjadi tema Natal kami, agar kami mengikuti jalan-Mu sebagaimana orang-orang Majus mengikuti jalan lain, yaitu petunjuk Tuhan lewat mimpi. Dengan mengikuti jalan Tuhan, menjadikan kami masyarakat Tapteng menjadi manusia seutuhnya di dalam kasih untuk mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, naik kelas Tapanuli Tengah Baru. Bapa kami di surga, kami merayakan hari kelahiran-Mu hari ini juga sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-Mu, di mana lewat Pilkada 27 November 2024 yang lalu, Engkau memberikan kepada kami pemimpin baru, yaitu Bapak Masinton Pasaribu dan Mahmud Lubi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi untuk memimpin Tapal Tengah ke arah lebih baik, berkeadilan, sejahtera menuju Tapal Tengah Baru. Demikian juga kami berdoa agar seluruh masyarakat Tapal Tengah mendukung dengan sepenuh hati dan menerima kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapal Tengah yang baru nanti. Tidak lupa juga kami mendoakan Bapak PJ Bupati, Bapak Sugeng Rianta yang memimpin Tapal Tengah dengan baik. Kami rasakan dalam kepemimpinannya ada perubahan, ada ketenangan, ada kepastian, berkeadilan dengan tegak lurus. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan hikmat untuk menyelesaikan tugasnya sampai dilantiknya Bupati yang definitif. Terimalah. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Dengan penuh sukacita kami menyambut hari kelahiran-Mu. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Demikian juga panitia yang telah mempersiapkan acara dengan baik. Sepulangnya dari tempat ini, lindungi kami sehingga kami bisa sampai di tempat kami masing-masing. Selanjutnya kami serahkan acara umum ke dalam tangan-Mu. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi di jemaat satu alam raya dan pemandangan. Selanjutnya doa menuntut berkat. Raya
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang Maha Kasih, dan dalam Roh Kudus penolong yang sejati, jadilah perayaan Natal bersama ini sebagai renungan suci bagi kami masing-masing. Di mana bila kami menghadapi kekecewaan dan keputusasaan, di mana selama ini kami mengalami masa-masa kegelapan dan penindasan, di mana kami mengalami ketakutan dan kegelisahan, semoga Tuhan yang melampaui segala hikmat dunia menyertai kita di dalam hati dan jiwa kita sekalian. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.